Oskadon. Ki Panjalin mengangguk-angguk, ada kelegaan terpancar di matanya. Sebentar kemudian terdengar dia mendesah panjang sambil melemparkan pandangannya jauh ke puncak Merapi yang membiru. Sedikit ditutup awan putih. Ki Denta yang berada di sisinya hanya sebentar ikut memandang ke arah Gunung Merapi. Sebab sejujur kemudian dia melihat ke arah Kirata Kencana sambil tersenyum. Hidup ini banyak sekali keganjilan dan keanehannya. Hidup ini penuh dengan teka-teki. Teka-teki yang sulit untuk kita jawab dan kita jabarkan. Kita belum bisa memastikan apa makna hidup ini sebenarnya. Kita tak akan pernah tahu apa makna hidup kita, Ki Denta. Karena hari-hari yang kita lalui sama seperti yang dulu-dulu juga. Ada pagi, siang, petang, lalu berganti malam. Terbit fajar, lalu pagi lagi. Dan begitulah seterusnya. Sedangkan kita telah terjepit dalam kerutinan kita untuk mengisi hidup ini. Hanya sedikit waktu yang dapat kita gunakan untuk mencari dan menelaah kehidupan ini. Iya, Ki Jawu. Kita memang tidak punya banyak waktu untuk mencoba mengetahui tentang kehidupan ini. Kita hanya menjalani hidup tanpa tahu makna hidup. Kita memang manusia yang bodoh. Kita bodoh karena kita tidak sempurna, Ki Denta. Kita tidak sempurna karena kita selalu kekurangan. Kekurangan itu selalu timbul dari rasa, dan rasa berkaitan erat dengan nafsu. Nafsu merupakan kesempurnaan dari diri manusia. Manusia diciptakan dewata sebagai makhluk yang sempurna, memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi kelebihan kita justru merupakan kekurangan bagi kita. Kesimpulannya bahwa diri kita sendiri adalah lingkaran yang tak bisa kita cari ujungnya. Iya. Kita memang manusia yang tak luput dari permasalahannya sendiri. Manusia yang terikat oleh lingkaran diri sendiri, dililit oleh kelebihan dan kekurangannya. Hidup kita ini seperti gunung itu. Dari jauh indah sekali. Tapi begitu kita dekati dan kita daki, akan tahu bahwa banyak sekali bongkah-bongkah dan jurang-jurang. Orang-orang melihat betapa kita semuanya di sini berada dalam ketenangan dan kedamaian, bisa bersendau gurau, tertawa dan bekerja sama. Tapi begitu mereka masuk ke dalam kehidupan kita, mereka akan merasakan bahwa sesungguhnya kehidupan yang kita tempuh banyak sekali ketimpangan-ketimpangan dan kebobrokannya. Iya, kehidupan adalah sandiwara. Kita hanyalah lakon dari gerak tangan Sang Maha Kuasa. Kita tidak tahu bagaimana akhirnya. Maaf Tuan Panjalin, saya akan kembali ke barak. Saya akan istirahat dulu. Ya, silahkan Jadar Perak. Masalah yang tadi kita bicarakan, tolong beri aku waktu. Aku tidak ingin ada perpecahan di sini. Iya Tuan, saya mengerti. Tapi terus terang, saya tidak memaksa. Saya lakukan semuanya itu karena saya tidak mau ada orang lain lagi yang memiliki pandangan lain terhadap maksud baik Tuan pada Gusti Rakai Galuh. Aku tidak menyangka sama sekali bahwa Jadar Perak yang selama ini ku kenal dan kulihat begitu lembut dan baik memiliki jiwa yang keras seperti itu. Dia ibarat sebuah gunung yang indah dengan panoramanya, namun menyimpan lahar yang siap menghancurkan apa saja. Saya harap Tuhan bisa mengerti dan memaafkannya.
Dia hanyalah seorang perempuan yang tak lepas dari perasaan. Meskipun dia seorang pendekar yang sulit dicari tandingannya. Namun kodratnya sebagai seorang perempuan tak akan bisa hilang dari dalam dirinya. Perempuan selalu mendahulukan perasaannya dalam bertindak. Ya, mungkin saja karena kejadian yang menimpanya selama ini, ditambah dengan kisah tentang Putri Melur yang menjadikan sebab dia seperti tadi itu. Ya, aku mengerti. Mungkin aku juga salah. Memang kurasakan apa yang dikatakan oleh Cadar Perak itu benar. Selama ini aku terlalu merasa terikat oleh sebuah putih dari Rakai Galuh. Aku telah dipengaruhi oleh pertolongan Gusti Ragaluh yang memasukkan aku menjadi prajurit Istana Mataram. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, laran das, lara untuk tuh, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen, beli kakek gawe nang obat, aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh, kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, laran das, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Ceswaras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Halai Jot, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu, aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat, oskadon hebat. Yang bener sih? Bener, oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, laran das, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, laran das, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Ya, budi memang kadangkala membuat kita segan dan bingung dalam menentukan sikap. Padahal di saat seperti ini, kita amat memerlukan pendirian dan sikap. Seorang pemimpin dalam saat seperti ini, baru ketahuan apakah dia seorang pemimpin yang baik atau tidak. Apakah dia cukup bijaksana atau tidak. Karena pemimpin yang baik dan bijak akan bisa membagi antara kepentingan kaula dan kepentingan pribadi. Pemimpin yang bijak akan bisa meletakkan di mana budi dan di mana tanggung jawab. Maaf Tuan, saya tidak bermaksud menyinggung Tuan. Tapi inilah kenyataan yang paling berat bagi seorang pemimpin. Karena bagaimanapun, seorang pemimpin itu adalah manusia yang memiliki satu hati dan satu perasaan. Kadangkala memang banyak yang gagal menjadi seorang pemimpin karena tidak bisa bersikap bijaksana. Iya, kau benar Ki Jawu. Memang sejak semula aku mendapat kedudukan di Mataram, aku menjadi bingung. Karena aku tidak tahu apa-apa. Ya, sudah sering aku katakan bahwa aku menjadi seperti sekarang ini hanya karena kemujuran. Maka itu dalam menghadapi Rake Maisa, aku memanggil kalian semua, meminta bantuan pada kalian. Sebab aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Terus terang, aku miskin sekali dengan pengalaman. Kecuali menjadi seorang tukang tempat emas. Tuan Panjalin, tidak semua orang bisa menjadi seorang tukang tembak emas.
Dan Tuan adalah seorang tukang tempa yang baik, yang punya masa depan gemilang. Sebab berawal dari bawah, kini Tuan telah menjadi orang nomor 2 di Mataram. Apalagi kalau peperangan ini nanti membawa hasil yang baik. Nama Tuan tidak saja tercantum dalam goresan daun rontal di Mataram ini, tapi bakal dicatat dalam sejarah Mataram. Dan kelak akan merupakan kebanggaan bagi anak cucu Tuan. Tuan adalah seorang pemimpin yang bijak. Karena Tuan mau mengerti dan mau menyadari kesalahan serta kekurangan dan kelemahan Tuan. Tuan mau belajar dari kesalahan orang lain dan diri sendiri. Iya, Tuan Panjalin memang sosok prajurit yang berhasil. Terus terang, mungkin karena nama Mataram dan nama Gusti Raki Panangkaran serta nama Tuan yang membuat saya ini dan seluruh sisa kelompok tongkat emas bersedia untuk datang kemari. Saya anggap Tuan punya kewibawaan tersendiri dalam mengumpulkan orang-orang rimba persilatan ini. Kalian terlalu memuji. Apalah artinya Ki Panjalin dibanding Tuan? Aku orang yang tidak punya daya dan upaya. Aku hanya bermodalkan muka tebal yang tahan malu mengundang dan memanggil kalian kemari. Padahal tidak ada apa-apa yang bisa kuberikan pada kalian selain kerja keras dan kelelahan. Itulah yang terbaik bagi kami, Ki Panjalin. Selama ini kami memang bergelut dalam keseharian yang melelahkan. Jadi kalau di sini kami diberi pekerjaan, maka kami akan merasa betah. Kalau didiamkan, justru otot-otot kami akan kejang dan kaku. Kalian ini memang pintar. Ya, sudahlah. Sekarang sebaiknya kita kembali ke barat. Oh ya, Ki Dawuh. Kuharap kau bisa memberikan pengertian pada Gusti Raki Galuh. Dan kalau nanti memang beliau ikut berperang, aku mohon padamu, lindungilah beliau sebisa mungkin. Nanti aku juga akan bicara pada beliau. Jangan cemas, Tuan. Semuanya akan saya lakukan. Saya yakin memang Gusti Raki Galuh juga ingin ikut berperang. Sejak beberapa malam yang lalu, beliau selalu bertanya, kapan kira-kira pasukan Merakingga datang melintasi tempat ini? Iya, saya tahu Tuan. Kalau Gusti Raki Galuh bertanya seperti itu pada Ki Jawuk, mungkin dia benar-benar ingin berperang dan membunuh para prajurit yang telah mengkhianatinya. Atau mungkin karena dendam dan kebenciannya pada Raki Mahesa. Ya, justru karena dendamnya itulah yang membuat beliau lupa diri. Lalu mengamuk. Orang yang lupa diri bisa membawa maut bagi dirinya sendiri. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara. Karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh langka ape Jot. Wah hebat oskadon hebat. Yang bener sih? Bener oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane.
Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo Oskadon obate. Oskadon, produksi PT Supra Barbindo Parma. Oskadon, cepete kayak tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Sementara itu di dalam goa tempat di mana Rakai Galuh selama ini tinggal, tampak Raja Merak Jingga yang telah menjadi kurus dan sakit-sakitan itu duduk merenung menatap keluar goa. Di dekatnya duduk Kitapatani. Kitapatani, bagaimana menurutmu tentang berita adanya pasukan Rakai Mahisa di Karangkombak? Ampunkan hamba, Gusti. Hamba tidak tahu mesti berkata apa. Karena bagi hamba, semuanya itu bukanlah sebuah mimpi buruk, tapi kenyataan yang memang harus kita hadapi. Baik cepat maupun lambat. Ya. Kau benar, Ki. Kita memang harus menghadapinya. Ini memang kenyataan. Rasanya kelak akulah yang akan berhadapan dengan Rakai Mahisa. Biar kerisku ini yang merobek perutnya. Aku ingin melihat dia minta ampun dan merangkak di depanku. Ampun, Gusti. Mungkin kelak saat peperangan terjadi, ada baiknya Gusti tidak terlibat. Tidak terlibat? Iya. Kau melarang aku bertarung? Ampun, Gusti. Rasanya dalam keadaan seperti sekarang ini, sebaiknya Gusti tidak usah terlalu banyak bergerak, apalagi berperang. Kesehatan Gusti belum memungkinkan untuk ikut berperang. Kitapatani, kalau saja kata-kata itu bukan kau yang mengucapkannya, mungkin saat ini juga kau sudah aku lempar keluar. Maaf, Gusti Prabu. Maafkan hamba. Hamba telah menyinggung perasaan Gusti. Tidak mengapa, Kitapatani. Aku mengerti kau bermaksud baik. Tapi dengarlah, Kitapatani. Dalam perang ini nanti, aku ingin ikut. Aku ingin bertarung bersama kalian. Aku ingin membuktikan bahwa diriku bukanlah seorang raja yang lemah dan takut. Selama ini kita telah cukup menderita berlari menghindar kejaran mereka. Namun yang kali ini tidak lagi. Aku tidak akan menghindar. Aku akan menghadang mereka dengan keris di tanganku. Jangan katakan aku tidak kuat. Jangan katakan aku tidak kuat untuk bangun dan bergerak. Kitapatani. Beberapa hari ini aku sering keluar dari gua dan berjalan-jalan. Terkadang berlatih silat. Dan di malam harinya saat kau tertidur, aku selalu berlatih di lembah sebelah sana. Maafkan hamba, Gusti Prabu. Mungkin hamba terlalu sibuk membantu para prajurit, sehingga hamba tidak melihat Gusti keluar dan berlatih silat. Kitapatani. Kelak kalau pasukan itu lewat dan genderang perang telah dipukul, aku akan keluar dari sini menyongsong pasukan Merak Jingga. Akan kubunuh mereka dengan kerisku. Kasihan Gusti Prabu. Jiwanya goncang sekali. Matanya yang sayu mengisyaratkan dendam. Aku khawatir justru kemarahan dan dendamnya menjadi bumerang bagi dirinya. Aku tak ingin dia mati dalam peperangan ini. Kalau ada Kirata Kencana, aku akan mengajak dia memikirkan nasib Gusti Prabu. Mungkin Kirata bisa mencegah maksud dan keinginan Gusti Prabu untuk ikut berperang. Kalau saja Gusti Permaisuri ada di sini, mungkin dia bisa mendinginkan amarah yang meluap di dada Gusti Prabu. Sapa kang awake lemes bae, gage nginum es kapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum es kapit sedina siji. Hebat. Ahe.
Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Aca, Oskapit, vitamin kang benar-benar lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum Oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit ben bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum Oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum Oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganin kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum Oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Oskapit. Oskapit. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi dalam peperangan itu nanti? Apakah Rakai Galuh akan selamat? Ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.